Oke, karena kemarin banyak yang request, Bang, bagaimana cara trading kripto? Bang, bagaimana cara open posisi untuk trading? Nah, kali ini di video ini kita akan membahas bagaimana cara kita open posisi atau cara kita trading kripto ya, teman-teman ya. Jadi ada dua ya, teman-teman ya. Sekali lagi ada dua permainan di dalam kripto ya, teman-teman ya. Yang pertama kita berlaku sebagai investor, kemudian yang kedua kita sebagai trader ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara kita open posisi, teman-teman. Di sini saya menggunakan aplikasi Binance karena di aplikasi Binance ini sangat bagus sekali ya dan enak sekali, mudah sekali digunakan untuk trading ya, teman-teman ya, terutama trading futur. Dan di sini kita juga bisa investasi di Binance ini. Kalau untuk investasi saya lebih suka menggunakan aplikasi lokal ya, teman-teman ya, seperti Indodax, kemudian toko kripto, ada Ajaib Kripto, atau sekarang berubah menjadi Ajaib Alpha. Nah, untuk trading teman-teman ya, saran saya pakai exchange luar ya, teman-teman ya, jangan pakai yang lokal karena biaya fee-nya untuk lokal itu sangat mahal sekali ya, teman-teman ya, untuk trading. Berbeda dengan exchange luar ya, teman-teman ya. Kalau di luar seperti Binance, kemudian ada KuCoin, Coinbase dan lain sebagainya yang exchange luar ini, itu biayanya, biaya fee itu terbilang cukup murah. Nah, untuk kalian yang ingin bermain trading di Binance, nanti kalian bisa langsung klik saja linknya di deskripsi ya, teman-teman ya, untuk download aplikasinya, karena di Play Store untuk aplikasi Binance ini tidak ada ya, teman-teman ya. Oke, silahkan kalian download terlebih dahulu dan linknya saya taruh di deskripsi. Oke, kali ini kita langsung saja praktekkan bagaimana cara kita open posisi atau trading, teman-teman ya, di Binance, teman-teman ya. Oke, karena di sini saya sudah open posisi, teman-teman ya. Nah, ini bisa kalian lihat di menu bawah sini. Bagi yang pemula mungkin masih agak ribet ya untuk memahami menu-menu yang ada di Binance, teman-teman ya. Tetapi buat yang sudah mencoba trading di Binance ataupun investasi di Binance, mungkin sudah tidak asing dengan menu-menu yang ada di Binance. Di sini di menu di bawah, teman-teman ya, sebenarnya sama sih dengan exchange lokal, teman-teman ya. Di sini ada aset ya, menu aset, kemudian ada futur, teman-teman ya. Kemudian di sebelahnya di paling tengah ini ada perdagangan, lalu ada pasar, kemudian ada belanja. Nah, sebenarnya semuanya hampir sama ya, teman-teman ya, baik exchange luar maupun exchange lokal. Jadi di sini untuk bermain trading kita pilih yang di bagian futur, teman-teman ya. Nah, seperti ini, kita klik di bagian futur. Nanti untuk cara pendaftarannya kalian bisa tonton video-video saya yang lain tentang bagaimana cara mendaftar di Binance, teman-teman ya. Oke, saya anggap kalian sudah mendaftar dan kalian sudah top up ataupun sudah isi saldo di Binance ini. Di sini untuk total aset saya yaitu cuma 44.000 teman-teman ya, atau $2. Jadi kita bisa trading itu dengan biaya yang sangat minim, teman-teman ya. Jadi mulai dari 20.000 sampai enggak terhingga ya, teman-teman ya. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Ketika kita ingin open posisi, kita buka di bagian futur, teman-teman ya. Nah, di sini saya mempunyai saldo cuma $2 dan ini saya sudah open posisi satu, teman-teman ya, untuk koin kripto layer USDT, teman-teman ya, atau Solana, karena ini harganya turun terus deh ya, teman-teman ya. Kita mencoba trading long karena prediksi saya untuk layer ini akan naik. Jadi untuk cara open posisinya kita cukup di bagian futur, teman-teman ya. Kemudian di sini ada banyak sekali menu-menu yang ada di menu futur ini, teman-teman ya. Oke, yang di pojok kiri atas ini adalah layer USDT. Nah, ini adalah koin yang akan kita tradingkan. Kita pilih saja salah satu koin yang ingin kita tradingkan ya, teman-teman ya. Contohnya di sini kita ambil contoh, kita mau trading Zerebro USDT, teman-teman ya. Jadi untuk koin Zerebro ini sekarang trennya itu lagi tren turun, teman-teman ya. Kita juga bisa melihat untuk diagramnya atau grafiknya di bawah sini. Nah, di pojok kanan bawah itu ada panah, kalian klik saja seperti ini. Nah, ini adalah grafik dari Zerebro, teman-teman ya. Di sini selain kita bisa open posisi, kita juga bisa memantau grafik yang ada pada koin ini. Nah, saya biasanya memakai time frame yang 15 menit, teman-teman ya, seperti ini. Ketika kita sudah ubah time frame-nya 15 menit, kita lihat pergerakan dari koin Zerebro ini ya, teman-teman ya.
Nah sekarang harganya itu di 0,03796. Cara open posisinya cukup mudah ya teman-teman ya. Kita pilih yang limit order teman-teman ya, jangan pakai yang market order, karena kalau kita menggunakan limit order kita bisa menentukan atau menargetkan harga yang kita inginkan, seperti itu ya teman-teman ya. Nah di sini kita akan open posisi short ya teman-teman ya. Ketika nanti koinnya naik di sini, nah di atas sini kita sambil lihat grafik ya teman-teman ya, di 0,04282. Nah ini kita tuliskan di sini teman-teman ya. Nah ini sudah langsung otomatis sudah tertera untuk harganya ya teman-teman ya. Nah kita open posisi di sini, kemudian untuk jumlah yang ingin kita tradingkan kita bisa atur di sini, bisa 1/4, ada setengah, kemudian 1/3, dan semua saldo yang kita punya. Jadi biasanya saya cuma 1/4 saja ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, ketika sudah kita atur limitnya atau harganya, harga yang kita bidik, kemudian di sini jumlah saldo yang kita masukkan kita sudah atur, lalu kita bisa menggunakan fitur stop loss atau take profit ya teman-teman ya. Ketika kita nggak atur pun ini kita bisa gunakan ketika nanti sudah open posisi. Nah kita nggak atur saja ya teman-teman ya, kita tidak atur, dan di sini saya akan open posisi short ya teman-teman ya, karena untuk koin Zerebro ini trennya sedang bearish ya teman-teman ya. Kita langsung buka short seperti ini. Nah langsung ya teman-teman ya, di sini untuk open posisi kita sudah langsung nampak di grafiknya ya teman-teman ya. Nah nanti ketika harganya atau grafiknya naik di sini, maka open posisi kita akan terjemput ya teman-teman ya. Dan nanti ketika sudah naik ya, naik di sini, kemudian dia akan turun lagi ya teman-teman ya. Ketika turun lagi kita bisa untung, seperti itu ya teman-teman ya cara tradingnya. Jadi ketika kita sudah open posisi seperti itu, kenapa belum masuk di posisi teman-teman ya? Di sini kan tadi saya sudah open posisi koin crypto layer ya teman-teman. Jadi untuk Zerebro belum masuk ya teman-teman ya. Kenapa? Karena harganya belum terjemput teman-teman ya. Ketika nanti sudah terjemput, maka dia akan langsung otomatis masuk di bagian open posisi. Nah bagaimana cara mengatur stop loss dan TP-nya bang? Nah di sini kita akan praktekkan juga ya teman-teman ya, supaya kalian bisa mengatur stop loss dan TP-nya. Kita contohkan di koin layer ini teman-teman ya, yang kita sudah open posisi. Jadi kalian di sini ada menu leverage, kemudian ada TP atau SL. Nah kita klik saja di bagian TP atau SL ini, kemudian kita pilih posisi TP atau SL. Nah kita klik seperti ini. Kalau kita mau profit seumpama 100% dari modal kita, jadi kita masukkan 100% seperti ini. Jadi nanti keuntungannya itu $1.44 ya teman-teman ya, ketika nanti harga yang kita bidik itu sama ya teman-teman ya, dan target kita sudah tercapai, maka akan otomatis kita mendapatkan untung $1.44 karena modal kita cuma $1.44, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian klik konfirmasi, lalu di sini akan masuk di order terbuka ya teman-teman, seperti ini. Nah ini adalah TP tadi ya teman-teman ya. Kemudian untuk SL nya atau stop loss nya kalian juga bisa atur sama seperti tadi ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa menargetkan kerugian kalian itu, seumpama saya bisa rela rugi 50%. Nah seperti ini kalian tulis 50% seperti ini saja. Jadi nanti ketika kalian loss itu cuma 0,72 ya teman-teman ya. Jadi 1/2 ya teman-teman ya kalau bisa. Oke seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini kita tinggal tidur pun nggak masalah teman-teman ya, karena kita sudah atur stop loss dan kita sudah atur take profit ya teman-teman ya. Ketika kita sudah atur stop loss dan take profit, maka ketika koinnya naik atau turun pun nggak masalah teman-teman ya, karena kita sudah menargetkan di harga yang sudah kita planning. Jadi sebelum kalian melakukan open posisi, lebih baik kalian analisa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Seperti ini saya sudah menganalisanya, dan ketika nanti sudah terjemput untuk open posisi saya, nanti turun 100%, maka akan saya take profit secara otomatis. Dan untuk stop lossnya nanti saya taruh di atasnya ya teman-teman ya. Nah di atasnya sini,
Oke, nah ini karena ini di sini ada resisten, jadi kita taruh tag stop lossnya di sini. Seperti itu ya teman-teman ya, cara open posisi atau trading di Binance. Buat teman-teman yang mau download aplikasinya, silahkan klik link di deskripsi video. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman ya untuk cara trading atau open posisi trading future. Sampai jumpa di video berikutnya.